Berpuasa di bulan Ramadan menjadi suatu keharusan bagi umat Muslim. Selama 1 bulan, kita diwajibkan untuk menahan haus dan lapar, serta memperbanyak ibadah. Ramadan menjadi bulan yang begitu dinanti, karena pada bulan ini kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan seakan begitu dinanti. Hingga setelahnya berlalu, kadang belati kerinduan seakan merobek rajutan kenangan. Dari kecil saat pertama kali berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita dipaksa bangun kala subuh menyambangi waktu, seakan menjadi pengingat khusus bagi diri untuk semangat menjalankan kewajiban ini. Dan itu adalah awal dari semua kerinduan ini berasal. Selamat datang di kanal YouTube Erik Andi Saputro, bareng gue, Erik. Pada episode kali ini, gue bakal ngajak lu semuanya untuk mengingat tentang ibadah Ramadan yang kita jalankan sebelum wabah corona ini menyerang. Dan gue udah nulis juga di Instagram dan di WA Story tentang apa aja sih yang lu ingat ketika bulan Ramadan yang telah kita lewati. Gue akan mulai video ini atau cerita ini dengan pengalaman gue tentang hal-hal yang gue ingat selama Ramadan yang tentu udah berlalu lama, namun kayaknya masih membekas banget di hidup, di hati gitu. Seperti yang pertama kali gue sampaikan tadi bahwa dulu pertama kali gue berpuasa di bulan Ramadan, nggak pertama kali juga sih, maksudnya beberapa tahun setelah pertama kali itu juga gue rasain saat nyokap ngebangunin kita subuh-subuh gitu. Terus dia gedor kamar, dia masuk ke kamar, terus bangun, kita berpuasa gitu, kita sahur. Itu gue berasa kayak malas-malesan, terus aduh, iya. Terus ketika nyokap udah keluar, gue tidur lagi gitu. Habis itu datang lagi tuh si nyokap datang lagi ke kamar, terus ayo bangun cepet nanti imsak, dia bilang. Sama dulu waktu masih kecil banget, gue inget ketika mau puasa itu dijanjiin juga. Nanti kalau puasanya full dikasih uang ya segini atau dikasih hadiah. Nanti kalau dalam sebulan puasanya dapat 15 hari, nanti lebarannya dibeliin ini, dibeliin mainan. Biasanya gue ingat dulu ketika lebaran itu gue masih suka-sukanya main tembak-tembakan ya. Jadi kadang dijanjiin sama nyokap nanti kalau misalnya puasanya 1 bulan full nanti dibeliin tembak-tembakan yang panjang gitu, yang gede gitu. Itu ketika gue masih kecil. Terus gue juga ingat, gue juga pernah dulu kadang masih kecil itu kayak ngelihat apa nungguin buka puasa yang masih lama, kadang masih hari itu baru baru sampai jam 4, tapi udah kayak aduh lama banget sih, udah nyokap itu udah mulai masak gitu kan, terus gue kayak ayo deh sini gue bantu gitu, aku bantu buat nyiapin makanannya, terus udah sampai jam 5 nyiapin, nyokap udah nyiapin semuanya di atas meja, padahal masih 1 jam sampai 1,5 jam lagi gitu. Gue udah milih-milih nih apa aja yang mau dimakan, udah dipindahin misalnya nasi terus sama lauknya itu udah ada di piring gitu, padahal masih lama gitu. Terus nyokap bilang masih lama nanti aja gitu. Itu waktu masih kecil. Terus ingat juga waktu taraweh gitu, kumpul-kumpul sama temen malam-malam gitu, karena di tempat gue dulu kecilnya itu nggak terlalu bebas untuk keluar malam. Jadi kalau misalnya mau keluar malam itu ya karena mau sholat gitu, sholat maghrib atau sholat isya kalau dulu. Nah kan ini kan taraweh kan lumayan lumayan panjang waktunya gitu, bisa sampai jam 9. Nah itu kesempatan gue untuk keluar malam tuh, wah keluar malam nih. Jadi habis maghrib, habis berbuka, kalau di tempat gue dulu setengah 8 isya gitu. Jadi jam 7 itu udah keluar alasannya mau saraweh gitu.
tarawih bener sih, tapi kan masih ada space waktu setengah jam dari jam 7 sampai setengah 8 itu waktunya main-main sama teman-teman berkumpul. Terus kalau malam-malam itu ingat suka suka perang perang apa perang sarung. Jadi sarungnya dililit-lilitin, terus ujungnya dibikin gumpalan buat dipukul-pukulin ke teman, terus dipecut-pecut juga ke teman. Terus pas balik dari tarawehnya kadang nakal sih, gue dulu suka main mercon gitu, kembang api yang meletus gitu, kalau gue bilangnya mercon ya, itu gak lempar-lemparin ke jalan, ganggu-ganggu orang yang lewat di jalan ketika taraweh. Kadang bilang sama teman-teman kalau lagi main, tadi gue di deket rumah si A, gue ngeliat bayangan putih-putih, apa ya gitu. Terus bareng-bareng ke sana buat ngelihat apa sih, ada apa sih, kayaknya ada hantu deh, kita pulang yuk gitu. Padahal bulan puasa kan tidak ada. Udah tahu kadang, udah tahu nggak ada gitu. Tapi ya namanya anak kecil penasaran kan ya. Ya, agak beranjak gede dikit, gue suka ingat dulu ketika SMP dan SMA itu sering buka bersama bareng teman sekelas atau satu sekolah gitu. Kita janjian 2 hari sebelumnya, terus bilang, atau sehari sebelumnya, atau hari itu juga janjiannya kayak, kita buka bareng yuk hari ini gitu, atau besok nanti sumbangan ya, yang ngumpulin uangnya si ini. Nanti dia juga yang bakal booking tempat gitu. Itu kayak, wah ini kita buka-buka bersama nih, padahal yang dimakan di restoran tempat yang kita pesan itu dengan yang ada di rumah itu kadang banyak kan kita makan di rumah gitu. Tapi karena serunya itu ya, karena seru ngumpulnya itu jadi ya hayu lah gitu. Habis habis apa? Habis berbuka bersama itu biasanya malamnya jalan bareng-bareng konvoy, terus foto-foto sampai tidak tarawih. Astagfirullah. Itu gue rasain sampai sampai kuliah juga. Sampai kuliah pun gue juga masih sering banget buat buka bersama sama teman-teman gitu ya, karena seru ngumpulnya kali ya. Karena momen-momen kayak gitu kan setahun sekali, jadi jadi seru aja gitu. Terus dulu ketika ketika puasa gitu, uh, gue tuh pernah kayak udah mendekati lebaran tuh puyeng sendiri tuh, kita pakai, gue mau beli baju apa ya, ditawarin sama nyokap, mau beli baju gak gitu, mau baju baju yang kayak gimana bajunya gitu, atau mau celananya seperti apa, terus milih yang lagi ngetren kayak gimana ya gitu. Yang lagi keren kayak gimana ya. Itu yang gue inget banget, sampai kadang tadarusan malam-malam yang tentu di masjid dilakukannya gitu. Ya, menjadikan apa ya, semacam memori yang susah banget buat dilupain gitu. Anyway, seperti yang gue sampaikan tadi, gue udah nanya juga di WA dan di Instagram tentang tentang apa sih yang teman-teman gue yang ada di Instagram dan di WA story di WA gitu rinduin. Ada beberapa yang menjawab, nggak bisa gue kasih tahu semuanya, tapi antara lain yang pertama dari WA grup aja ya, WA story. Ini aja si Santi, dia tulis kangen sholat taraweh yang safnya deket-deketan terus ramean sama suara anak kecil. Oh iya, dulu ingat banget ya, itu ketika ketika taraweh itu kan rame ya orangnya. Terus anak-anak kecil yang di belakang itu ketika imam udah mulai mulai sholat, mereka pada main-main gitu. Mereka teriak-teriak, terus dorong-dorongan. Kita lagi sholat kadang kedorong juga karena mereka. Terus juga gue ingat lagi ketika SMP gitu, gue disuruh ngisi buku kegiatan Ramadan. Gue nggak tahu lu juga merasakan hal yang sama atau enggak. Tapi gue dulu disuruh disuruh ngisi gitu, dari tugas dari sekolah buat ngisi buku kegiatan Ramadan. Jadi ketika ada ceramah itu kita tulis tuh, kita rangkum semua isi ceramahnya, terus habis tarawih selesai, kelar semuanya, ketika orang sudah mau pulang, kita pada rebutan buat minta tanda tangan dari yang
dari yang ceramah gitu. Itu sampai kayak disuruh antri gitu. Jangan sampai nggak dapat tanda tangan. Malah kadang kan karena mager juga nulis, kadang liatin aja punya teman-teman apa ya yang dia tulis tadi ya, apa yang ditulis. Itu sih ketika ketika tarawih dengan kondisi yang ramai yang gue inget banget. Terus di Instagram ada juga nih yang nulis si siapa sih nih namanya? Oh, si Senja. Oh, si Senja lagi. Ada yang nemenin. Jawabannya adalah ada yang nemenin. Oh, berarti sekarang dia lagi nggak ada yang nemenin. Sudah Senja, nggak usah berharap untuk ditemenin dengan hal yang seperti itu. Nanti cari yang cocok terus nikah udah gitu aja. Terus ada teman gue lagi nih dari Kalimantan namanya Jainuddin. Dia buat ketika gue tanya di Instagram yang dikangenin dari Ramadan sebelumnya, jawaban dari Bro Jainuddin ini adalah dia. Dia itu siapa ya? Banyak definisi dari dia. Bisa dia adalah teman lu, bisa dia adalah keluarga lu, nyokap, bokap, atau dia adalah orang yang telah meninggalkan lu dan bersama dengan yang lain. Waduh. Ya siapapun itu semoga semoga lu cepat dapat menggantinya bro. Kalau lu kira-kira apa nih yang lu semua ingat ketika Ramadan gitu yang agak susah sepertinya dilakukan di Ramadan tahun ini? Ya itu gue rasa cukup ini uh, pembahasan gue untuk menstimulasikan memori-memori yang ada di kepala lu tentang kegiatan Ramadan yang sebelumnya yang atau yang tahun lalu lu lakuin. Semoga hal ini bisa membuat lu semangat untuk tetap menjalani ibadah di bulan Ramadan ini sampai hari kemenangan nanti. So, itu aja dari gue. Terima kasih. Nama gue Erik. Komen kalau misalnya ada yang mau lu sampein atau ada yang pengen lu gue bahas. Terus like kalau lu suka video kayak gini, dislike aja kalau lu nggak suka nggak apa-apa. Share kalau menurut lu teman-teman lu kayaknya perlu tahu nih. Gitu. Oke, thank you.